Dari tahun ke tahun, tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS selalu dinantikan. Antri berjam-jam hingga tes potensi akademik diikuti dengan antusias oleh jutaan warga negara Indonesia. Rata-rata mereka yang masih berusia produktif. Lolos tes CPNS bukan perkara mudah, bahkan sebagian orang menilai ada faktor rezeki dan takdir untuk masuk jadi PNS. Peluang lolos tes CPNS dari tahun ke tahun sangatlah kecil karena kuota kursi tak sebanding dengan jumlah pelamar yang lebih besar. Rupanya, profesi PNS menjadi dambaan banyak orang sejak zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka yang bertugas di pemerintahan dipandang lebih sejahtera dan memiliki strata sosial lebih tinggi. Hal itu terus bergulir hingga Indonesia merdeka. Jumlah PNS pribumi dari tahun ke tahun terus meningkat. Karena begitu mendambakannya status PNS, masih saja ada yang percaya dan mencoba meraih status PNS dengan jalan pintas. Dilansir dari tribunnews.com, anak penyanyi senior berinisial ND, yakni putrinya yang berinisial ON, terjerat kasus penipuan yang merugikan ratusan orang. Penipuan yang dilakukan yakni berkaitan dengan iming-iming bisa menjadikan ratusan orang tersebut lolos menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam aksinya, ia disebut memasang tarif hingga ratusan juta. Informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum korban yakni Odi Hadianto bahwa korban berjumlah 225 orang ditipu ON dan suaminya sejak 2019 hingga 2020. Kerugian dalam kasus tersebut diinformasikan mencapai 9,7 miliar. Motif dari aksi penipuan yakni menjanjikan ratusan orang untuk bisa menjadi PNS. Rata-rata korban mengaku terpedaya untuk mengisi posisi jabatan PNS strategis yang dijanjikan ON dan sang suami yakni Raf. Korban penipuan ini menyebut telah mentransfer sejumlah uang tunai ke rekening ON dan Raf, namun sampai uang ditransfer tak ada satupun korban yang lolos untuk mengisi posisi PNS yang dijanjikan. Ratusan korban pun akhirnya bereaksi melaporkan aksi penipuan ON dan sang suami ke pihak kepolisian. Baik, untuk telapornya inisialnya adalah Oli dan Raf. Oli adalah anak dari penyanyi lawas, ya, inisialnya ND. Kami membuat laporan di Polda Metro Jaya dan masuk pasal tipu gelap dan pemalsuan surat. Karena pelapor ini adalah telah menyebabkan 225 orang menjadi korban dengan nilai kerugian 9,7 miliar. Modusnya adalah dengan cara bujuk rayu, iming-iming bahwa dia punya link, ya, dia punya link di BKN, sehingga semua korban itu tertarik untuk kasih serahkan uang pada Oli. Nah, kemudian Oli dalam prakteknya meminta pada korban menyerahkan dalam bentuk cash dan transfer, ditampung di rekeningnya Oli, dan Raf, ya, sehingga korban-korban itu menuntut kepada Oli dan Raf pertanggungjawabannya, dan setelah uang itu diserahkan kepada Oli dan Raf, Oli menyerahkan yang tadi itu, ya, surat-surat pengangkatan dan SK yang dikeluarkan oleh BKN. Setelah cukup nunggu lama, sejak tahun 2019 sampai 2001, tepatnya di bulan Agustus, ya, kami memastikan dulu bahwa SK yang dibuat BKN itu sah atau tidak. Ternyata tidak ada. Tidak ada yang namanya para korban. Mereka itu menyetorkan uang per orangnya mulai yang terkecil 25 juta, yang terbesar 156 juta. Berarti mereka itu sama sekali tidak berstatus PNS? Belum. Itu kan luar biasa. Sudah ada yang namanya SK pengangkatan. Ada NIP-nya, nomor induk pegawai, dan juga TMT. Tanggal mulai diangkat. Pengangkatan. Oke. Ya. Para korban ini udah sempat bekerja atau menerima gaji itu bagaimana, Pak? Belum ada. Mungkin Pak Karim bisa jelaskan, ya? Gimana, Pak? Sampai saat ini belum ada yang bekerja atau menerima gaji. Mungkin ya, apa saja yang sudah dilakukan? Maaf Bang, itu awal mulanya diiming-iminginya itu seperti apa? Apakah si tersangkanya yang dilaporkan ini menyasar ke 200 orang itu bisa sampai? Jadi awalnya adalah mereka menyampaikan bahwa
ada peluang jadi PNS lewat jalur prestasi. Nah, mereka ini adalah menggantikan mereka satu yang diberhentikan dengan tidak hormat, yang kedua yang meninggal karena adanya COVID-19. Nah itu yang membuat mereka itu tertarik ya untuk kasih uang kepada Oli dan Raf. Oke, cukup. 225 orang. Bagusin, sini bagus ini. Ini 225 orang. Sementara newsdetik.com pada Sabtu 2 Oktober 2021 memberitakan perihal yang sama, bahwa satu persatu dari 225 korban dugaan penipuan seleksi CPNS bodong jalur prestasi anak artis senior mulai buka suara. Salah satu korban mengungkap proses seleksi tanpa tes dan berlangsung singkat. Korban itu bernama Fulan. Seusai pemeriksaan di Polda Metro Jaya Jumat 1 Oktober 2021 malam, Fulan mengungkap dirinya mengikuti tes CPNS di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Fulan dijanjikan sebagai PNS di Kominfotik DKI Jakarta. Selama proses seleksi itu, Fulan mengaku tidak ada tes sama sekali selayaknya tes seleksi CPNS. Fulan hanya diminta memperkenalkan diri dan ditanya tentang bidang keahlian. Begitupun dengan para peserta yang lain, di mana mereka hanya diwawancarai mengenai data diri dan diminta menunjukkan bakat. Setelah dinyatakan lolos tes tersebut, Fulan bersama korban yang lain kemudian mengikuti acara pelantikan CPNS. Acara itu digelar 8 April 2021 secara daring. Para peserta acara itu mengikuti pelantikan lewat Zoom meeting. Total peserta kurang lebih 100 orang yang mengikuti pelantikan tersebut. Ratusan peserta itu sebelumnya mendapatkan undangan pelantikan yang dikirim pihak tersangka. Dalam pelantikan secara daring itu, seolah-olah dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fulan mengaku mendengar jelas suara Anies Baswedan berpidato saat itu. Pelantikan itu pun berlangsung sangat singkat, sekitar 3 menit. Setelah mengikuti pelantikan secara virtual, para peserta kemudian mengambil nota dinas untuk mengetahui penempatan di mana. Namun hingga kini tidak ada kelanjutan nasib 100 peserta perihal penugasan yang telah dijanjikan oleh pihak terlapor. Lebih lanjut, Fulan pun menunggu itikat baik tersangka dalam menyelesaikan perkaranya. Dia mengaku siap mencabut laporan jika tersangka bersedia membayar ganti rugi kepada korban. Di antara sebanyak 225 korban, ternyata ada salah satu korban yang mengaku sebagai mantan guru dari tersangka penipuan CPNS. Sudah saya sampaikan waktu pertama kali pertemuan dengan media, saya sudah buktikan itu chat dari Olivia yang menawarkan saya. Ya, Bu, ada yang mau masuk CPNS tidak? Sudah jelas sekali. Dia bilang, saya langsung jawab, ada anak saya. Saya tanya, emang bisa? Saya sudah 4 tahun, Bu. Seperti itu, dan ini adalah tahun kelima. Itu artinya yang menawarkan adalah Olivia. Uangnya kasih ke siapa? Uang yang pendaftaran saya ya ke Olivia semua. Iya, betul. Ada tanda tangannya atau? Oh, pasti ada, pastilah. Kalau kwitansi MOU pasti ada. Bu, katanya itu untuk les, bukan untuk penerimaan, atau benar? Ya, itu karangan bebas ya, Oli. Ya, terserah dia mau bela diri. Ya, dongeng jahatnya Oli. Ya, dia bilang dia masih keluarga dengan Pan RB. Bahwa sepupunya menikah dengan anaknya dari Pan RB. Pan RB? Iya, dia dekat sekali juga dengan Menteri SDM. Pengakuan saja gitu ya? Iya, pengakuan. Bahkan ada fotonya sih sama saya. Tapi nggak tahu fotonya apa benar dia ngambil dari Google, wallahu alam bisawab. Oh, nggak foto berdua gitu? Oh, enggak. Dia cuma, Bu, saya lagi meeting, dia foto nih dengan ini. Ya itu mungkin salah satu dia untuk meyakinkan saja sih, Pak. CPNS pengganti ini tidak ada bimbel, Mbak, maaf ya, saya jelaskan. Sekali lagi, CPNS pengganti ini tidak ada bimbel karena mereka nggak perlu bimbel. Buat apa orang tanpa tes? Logikanya aja. Ada chat yang menyatakan itu? Ada Maksudnya? barang bukti yang chat menyatakan itu? Kan udah jelas, CPNS pengganti disampaikan pada saat dia menjelaskan kita, ini adalah untuk CPNS menggantikan orang yang sudah meninggal. Udah jelas. Orang kita ganti doang, ngapain kita les? Juga kita bantah ya. Mahasiswa Politeknik tingkat akhir. Nah, jadi yang dimaksud Direktur Batubara itu adalah Olivia mengaku ke saya, Bu, saya sekarang sudah sukses. Saya ini Direktur Batubara di KZB Berau.
Kalimantan. Nah, itu notabene isinya pejabat semua. Makanya saya punya link. Maksud saya hanya membantu supaya nanti suatu saat misalnya ada proyek atau apapun, saya dapat tender lah ibaratnya gitu. Jadi saya tidak makan 1 rupiah pun duit teman-teman. Bahkan dia menyatakan sendiri, yang meyakinkan CPNS pada saat datang ke rumah dia, teman-teman, nanti kalau kalian dapat gaji, saya ditraktir makan saja ya. Boleh kok, di warteg juga nggak masalah. Itu. Demikian informasi kali ini, semoga kita semua terjaga dari segala macam bentuk tipu daya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tunggu informasi menarik lainnya.